Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4, Psikologi kelas A 2021, akan menjelaskan materi mengenai Kolmogorov-Smirnov yang kami rangkum dari berbagai buku statistika. Di antaranya yaitu yang pertama, Introduction to Probability with Statistical Application oleh Gazashay, yang kedua, Dasar-dasar statistik penelitian oleh Mercubuana, yang ketiga, Statistik uji normalitas oleh Tri Cahyono. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Roxa Octavia, Nyayu Nadia Tuzika, Nabila Hurunin, Rahma Novitasari, dan Afia Nabiha. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi penjelasannya. Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov ditemukan pada tahun 1930-an oleh dua matematikawan Rusia yang bernama Kolmogorov dan Smirnov. Kolmogorov dan Smirnov mengembangkan beberapa kebaikan fit test. Kebaikan fit test yang pertama, dari tes ini dirancang untuk menentukan apakah data sampel berasal dari distribusi yang diberikan. Dan dari tes kedua untuk menentukan apakah data dua sampel berasal dari distribusi yang sama atau tidak. Uji Kolmogorov-Smirnov ini termasuk uji non-parametrik. Uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel merupakan goodness of fit atau uji kebaikan suai. Uji Kolmogorov-Smirnov ini bertujuan untuk menguji asumsi normalitas suatu data. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah distribusi nilai dalam sampel sesuai dengan suatu distribusi teoritis tertentu. Penerapan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, jika signifikasi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku. Berarti data tersebut tidak normal. Yang kedua, jika signifikan di atas 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang artinya data yang kita uji kenormalannya tidak berbeda dengan normal baku. Jadi suatu data dikatakan normal apabila signifikannya di atas 0,05. Contoh pengujian normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, H0 adalah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 adalah sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Baik, saya akan menjelaskan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov. Berikut tabel pembandingnya. Keterangannya, XI adalah angka pada data. Z adalah transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal. FT adalah probabilitas kumulatif normal. FT merupakan kumulatif proporsi luasan kurva normal berdasarkan notasi ZI, dihitung dari keluasan kurva mulai dari ujung kiri kurva sampai dengan titik Z. Fs adalah probabilitas kumulatif empiris. Fs sama dengan banyaknya angka sampai angka ke n, dibagi banyaknya seluruh angka pada data. Selanjutnya, syarat Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, data berskala interval atau rasio, kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk n besar maupun untuk n kecil. Selanjutnya, signifikansi Kolmogorov-Smirnov. Signifikansi uji nilai Ft dikurang Fs terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai Ft dikurang Fs terbesar kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai Ft dikurang Fs terbesar lebih besar dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO ditolak dan HA diterima. Uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan cara manual. Contoh soal. Suatu penelitian tentang berat badan peserta pelatihan kebugaran fisik atau jasmani dengan sampel sebanyak 27 orang diambil secara random. Didapatkan data sebagai berikut. Nah, selidikilah dengan alfa 5% apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan standar deviasi 10,28372. Penyelesaian. Hipotesis yang diketahui yaitu H0 tidak ada beda dengan populasi normal. HA ada beda dengan populasi normal. Diketahui nilai alfa sama dengan 5%. Berarti alfa sama dengan 0,05.
Nilai rata-rata data diperoleh dari jumlah data dibagi jumlah sampel, yaitu 27 orang. Rata-rata data yaitu 81,2963 dengan standar deviasi 10,28372. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Langkah pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Selanjutnya, tentukan frekuensi kumulatif dari setiap data. Frekuensi kumulatif ialah jumlah akhir atau terbaru dari semua frekuensi sampai batas tertentu. Misalnya, pada data kedua memiliki frekuensi kumulatif 3. Ini didapat dari jumlah frekuensi dari data pertama dan data kedua, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Setelah itu, kita menentukan Z-score. Z-score didapat dari nilai data dikurang rata-rata per standar deviasi. Sudah kita ketahui bahwa rata-ratanya adalah 81 dan standar deviasinya adalah 10. Misalnya kita ambil data ke-8. Data ke-8 adalah 80. Kemudian kita kurangi dengan rata-rata yaitu 81 dan dibagi dengan standar deviasi yaitu 10. Maka hasil yang diperoleh adalah negatif 0,1261. Selanjutnya kita mencari FT atau probabilitas kumulatif normal. FT didapat dari tabel distribusi Z. Setelah menentukan FT, selanjutnya kita mencari nilai Fs. Nilai Fs didapat dari urutan kumulatif data dibagi dengan jumlah seluruh data. Misalnya, di data ke-8, frekuensi kumulatifnya adalah 15, sedangkan jumlah seluruh data ada 27, maka nilai Fs-nya diperoleh dari 15 per 27. Hasilnya adalah 0,5556. Setelah mengetahui nilai Ft dan Fs, selanjutnya kita mencari selisihnya. Kita ambil contoh data pertama. Ft-nya adalah 0,0823 dan Fs-nya adalah 0,0741. Maka diperoleh selisih dari Ft dan Fs adalah 0,0082. Setelah semua data kita ketahui selisihnya, maka selanjutnya kita tentukan nilai yang terbesar. Pada contoh soal ini, nilai selisih yang terbesar adalah pada data ke-7, yaitu 0,1440. Maka dari itu, diketahui bahwa D hitungnya adalah 0,1440. Setelah itu, kita harus mengetahui nilai D-tabel. Didapat nilai D-tabel adalah 0,254. D-tabel dapat kita lihat di tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Maka sudah kita ketahui D-data dan D-tabel. D-data adalah 0,1440 dan D-tabel adalah 0,2540. Karena D-data lebih kecil daripada D-tabel, maka H0 tidak ditolak atau H0 diterima dan HA ditolak. Kesimpulan, sampel yang diambil berdistribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS. Langkah penggunaan SPSS. Yang pertama, buka program SPSS. Yang kedua, masukkan variabel dan data yang ingin diuji. Yang ketiga, klik Analyze, Descriptive Static, lalu Explore. Yang keempat, pindahkan variabel yang ingin diuji. Pada contoh ini, yaitu variabel berat badan. Dan masukkan ke kotak dependent list, lalu klik Plots. Langkah kelima, klik Normality Plot with Test, lalu klik Continue dan OK. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, kita akan mendapatkan output data seperti yang tertera pada PPT ini. Untuk menentukan distribusi, bisa dilihat dari nilai signifikasinya. Nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05 menandakan data berdistribusi tidak normal. Sedangkan nilai signifikasi sama dengan atau lebih besar daripada 0,05 menandakan data berdistribusi normal. Pada tabel hasil uji Kolmogorov-Smirnov di atas, nilai signifikasi yang didapat sebesar 0,144, di mana nilai 0,144 lebih besar daripada 0,05. Hal ini menandakan data tersebut berdistribusi normal. Mungkin sekian penjelasan mengenai Kolmogorov-Smirnov dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.